Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Indah Sari, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Musi Banyuasin. Dan di video kali ini, saya akan menunjukkan video aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya di SMK Negeri 1 Babatoman. Selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Bapak Ibu dan rekan-rekan guru sekalian, yang terhormat kepada kepala sekolah SMA SMK Negeri 1 Batuman atau yang mewakili, kepada staf dan jajarannya, kemudian kepada rekan-rekan guru. Pada hari ini kita bisa hadir di sini. Marilah kita bersama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bermuajah menghadiri acara yang digelar dengan judul kegiatan pengimbasan dimensiasi budaya positif di sekolah. Yang di sini narasumbernya adalah rekan kita sendiri, yaitu Dr. Angga Ibu Sutelawati SPG GR dan Ibu Indah Sari SG GR. Tak lupa sholawat salam kita aturkan juga kepada Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. berikutnya dalam acara ini pengimbasan yang nanti akan disampaikan oleh kedua narasumber kita, dan yang terakhir itu nanti adalah doa penutup. Sudah bukan sudah. Nanti ada penutupnya. Oke. Itu baiklah acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memperlancar acara ini, marilah kita berdoa bersama. Nanti akan dipimpin oleh yang terhormat pada Bapak Yuri Alamsah. Kepada beliau kami persilakan. Bapak Ibu guru kami yang kami hormati, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita ini kami saat ini dan berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Sayyidil awwalin wa sayyidil akhirin. Wa sallallahu alaihi wa ta'ala ala rasulillah ajmain. Allahumma shalli lana wa alaina wa rahmatullahi wa barakatuh. Minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Fattah, ya Alim, iftah lana ilmi ya Allah. Berikanlah kami kesuksesan di dalam kegiatan pengimbasan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Batuman ini yang dipaparkan oleh penyaji materi 1 yang terhormat Ibu Sutelawati Sarjana Pendidikan Guru dan penyaji 2 yang terhormat Ibu Indah Sari Sarjana Ekonomi Guru. Dengan seluruh harapan kami ya Allah, berikanlah kami kemanfaatan dari kegiatan ini. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah, tuntunlah kami, berikanlah kami kekuatan dan berikanlah kami kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kami sebagai guru sebagaimana yang diamanatkan kepada diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu
kasih ketuanya kepada Bapak Dewi Kalamsa. Berikutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Diah Susilowati SPB GR yang mewakili Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Balatongan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMK Negeri 1 Balatongan yang berkenan hadir atau berkesempatan hadir pada hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan nikmat juara kita hari ini bisa berkumpul bersama di ruang SMK Negeri 1 Balatongan. Baik, kita akan lakukan asimilasi budaya positif di sekolah SMK Negeri 1 Balatongan yang nantinya akan dipaparkan oleh Ibu Lindasari Eskom GR. Kepadanya kami persilakan. Baiknya, sebelum memulai saya mau berpantun dulu. Ayo. Pengisuan yang penuh dengan selamat datang Bapak dan Ibu, tetap semangat, janganlah lesu. Satu lagi. Ya. Makan peyek terasa membuka. Es krim coklat terasa dingin. Saya ucapkan salam pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi kita jawab. Baiknya semangat ya Bapak. Semangat. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMPN 1 Balatongan, dalam hal ini diwakili oleh Wakapolmas Ibu Diah. Yang saya hormati Wakil Kesiswaan Bapak Yuri SK Esos. Yang saya hormati Wakil Kurikulum Ibu Sutilawati, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini saya sendiri mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Bapak dan Ibu sekalian bisa berkenan di ruangan ini dalam rangka kegiatan pengimbasan diseminasi aksi nyata budaya positif di sekolah. Baik, ya. Nanti kalau saya bilang salam guru penggerak, jawabannya tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, Bapak dan Ibu, ya. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerak. Oke, terima kasih. Baiknya, untuk kita mulai ini, kita ice drinking dulu, ya, supaya menimbulkan aura positif di antara kita. Oke, silakan kita dulu Bapak dan Ibu sekalian. Silakan semuanya semangat. Pak, Afif, yang perempuan sama perempuan Ibu Reza sama Ibu Esari boleh? Ya, boleh. Ya, boleh saling berhadapan Bapak dan Ibu, saling berhadapan. Yang depan kita Bu, saling berhadapan. Nah, sekarang saling berhadapan Bapak dan Ibu sekalian, ya. Lalu
menghargai siapapun. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Terus yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Ya, yang ketiga, berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, izin saat hendak keluar kelas. Selanjutnya, boleh makan dan minum dengan tenang. Ya, oke. Nah, Bapak dan Ibu, kita sebagai guru, ya, artinya kita memang tugas kita ini adalah mendidik, ya, dan mengajar. Nah, di mana tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tubuh dan hidupnya, kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memberi lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi Bapak dan Ibu, ibaratnya kita ini adalah sebagai petani atau tukang kebun. Sementara anak-anak didik kita itu adalah tanaman padinya. Jadi yang bisa kita lakukan itu adalah hanya menuntut saja. Ibaratnya kalau sebagai anak didik kita hanya bisa memberi pupuk, membersihkan lahannya, ya, menyirami, itu hanya tugas kita. Selainnya tumbuh kembang dan sekali itu adalah tergantung daripada itu sendiri. Jadi sesuai dengan filosofinya, tugas kita sebagai pendidik ini hanya menuntut saja sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, ingat menuntun. Baik, selanjutnya. Seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif ini dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep sebagai berikut. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Ya, jadi yang pertama itu ya adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif itu adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, nah selain ini siapa Bapak dan Ibu yang tahu pengertian disiplin positif? Ya Pak Abi. Disiplin positif. Disiplin positif adalah perilaku positif atau perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian bisa kita biasakan kepada murid-murid itu. Namanya disiplin positif. Ya, terima kasih Pak Abi. Yang lain ada yang tahu disiplin positif? Yang lain Bapak dan Ibu sekalian, disiplin positif? Ya, Bu Desi. Menurut saya disiplin positif adalah kebiasaan positif pastinya ataupun perilaku baik yang akan ditularkan kepada para peserta didik. Ya, benar sekali ya. Jadi disiplin positif itu selain yang diutarakan oleh Pak April dan Ibu Desi, ya adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri, ya, atau mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi, disiplin positif itu berkaitan dengan pembiasaan yang bersifat positif, sehingga si anak ini nanti dalam melakukan suatu tindakan dia bisa bertanggung jawab atas tindakan yang telah dia lakukan. Ya, jadi si anak ini dalam bertindak itu dia tahu nih apa nih konsekuensinya nih kalau saya lakukan. Ya, oke selanjutnya. Nah, di sini disiplin positif juga dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal. Jadi bukan akibat
dihukum sama orang tuanya atau dipaksa sama orang tuanya, tetapi memang dari diri si murid kita sendiri. Artinya motivasinya itu berasal dari diri si anak itu sendiri. Nah, itulah yang dikatakan dengan motivasi internal atau motivasi intrinsik, ya. Jadi dia memang mau datang ke sekolah, pengen menuntut ilmu, ya, itu karena kesadaran dia sendiri, bukan karena dipaksa atau dihukum. Nah, disiplin positif ini, ya, itu kaitannya adalah dengan profil pelajar Pancasila, ya. Bapak dan Ibu sudah tahu semua ya, profil pelajar Pancasila kita itu ada 6 ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Ya, nah ini adalah profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak dan Ibu masih ingat itu lagu profil pelajar Pancasila? Kalau kita mau membuka pelajaran pagi-pagi, ya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa? Oke, kita ulang ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, ini pembukaan kita di depan siswa-siswa kita ya. Jadi kalau pagi-pagi Bapak dan Ibu boleh dikasih semangat support sistemnya supaya anak-anak kita lebih semangat. Terus selanjutnya, nah, kaitan budaya positif itu dengan motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, nah sebelumnya Bapak dan Ibu, siapa yang tahu dengan pengertian motivasi? Dorongan. Ya Pak, baik Pak. Dorongan, Bu. Oh, dorongan, iya betul. Selanjutnya siapa lagi yang tahu dengan pengertian motivasi? Ya, Bu Eza silakan. Apa Bu? Mungkin motivasi menurut saya adalah motivasi untuk membiasakan diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif sehingga kegiatan tersebut mampu memberikan dampak negatif, yang paling diharap dampak positif sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita mampu merasakan hal positif yang kita ingin berikan dari masing-masing. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Selanjutnya ada yang tahu motivasi perilaku manusia selain dorongan dan tadi? Ada? Ya. Jadi motivasi itu adalah dorongan, ya, dan juga kata Reza tadi ya. Motivasi itu adalah dorongan kita dari dalam, terutama ya, yang bisa membawa pengaruh-pengaruh positif kepada lingkungan sekitar kita. Ya. Nah di sini kita motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi siswa-siswa kita, Bapak dan Ibu, ya, tadi contohnya pergi ke sekolah. Jadi kalau memang motivasi dia itu adalah pergi ke sekolah itu memang dan dalam dia motivasi prinsip dia, berarti dia tidak bukan hanya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, bukan, atau bukan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, bukan, tetapi memang dari diri dia sendiri atau motivasi intrinsik. Sama sepertinya contoh kita Bapak dan Ibu, kita pagi-pagi jam 7 ya waktu kita. Terus kita kalau datang pagi-pagi bukan kata kepala sekolah datang pagi-pagi jangan, atau ini kita nanti mau dilihat sama teman juga jangan. Tapi kenapa? Karena kita pengen menjadi teladan bagi siswa-siswa kita, ya, bahwa kita sebagai guru, ya, datang sebelum pelajaran dimulai. Oke,
selanjutnya. Nah, kaitannya motivasi pada peserta didik kita atau guru kita itu dengan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, Bapak dan Ibu, dulu kenapa keyakinan itu tidak sama dengan peraturan? Nah, di sini ada perbedaan antara peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan, ya, itu makna di dalamnya, ya, kita boleh menggunakan bahasa yang tidak positif. Ya, contohnya dilarang masuk, tidak boleh ribut. Nah, kalau di keyakinan kelas Bapak dan Ibu, ya, kita tidak boleh memakai kata-kata dilarang. Iya, jangan. Kenapa? Yang membedakan keyakinan kelas dengan peraturan itu adalah bahwa di dalam keyakinan kelas itu terdapat nilai-nilai kebajikan. Coba tunjukkan kepada Ibu siapa yang tahu dengan nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan? Pak, Anu? Jawab. Ya, kalau Ibu Desi? Disiplin. Ya, kalau Ibu Pak? Saya diri. Ya, betul. Apa lagi? Menghormati. Saling menghormati. Iya, betul. Ya. Nah, itu adalah merupakan bagian dari nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ya, kalau kita kan sering masih namanya peraturan kelas, ya, tapi di kurikulum mereka ini diganti peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Ya, nah, di mana guru berperan dalam mewujud terwujudnya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Sekarang saya tanya Bapak dan Ibu, pada saat pembuatan keyakinan di kelas, apakah Bapak dan Ibu guru atau wali kelas ikut serta membuat keyakinan kelas? Ayo, apakah ikut Bapak? Ikut secara langsung atau tidak? Kalau untuk buku mata pelajarannya, Langsung. Kalau Ibu? Langsung. Ibu Desi? Harus ikut. Ibu Wagini? Ya, harus ikut. Ya. Kita sebagai guru Bapak dan Ibu harus ikut, tetapi kita tidak bisa menetapkannya Bapak dan Ibu. Iya, kenapa? Kita hanya bisa mengarahkan saja, tapi kita tidak bisa menetapkan. Kenapa? Karena itu adalah keyakinan kelas yang dibuat oleh seluruh peserta siswa atau murid kita. Jadi nanti Bapak dan Ibu, apabila siswa-siswa kita di kelas, murid-murid kita di kelas melanggar dari keyakinan kelas tersebut, maka kita akan mengembalikan kepadanya. Ayo anak-anak, kamu melanggar ya. Ini siapa yang buat? Kami Bu. Oke. Siapa yang melanggar? Kami Bu. Oke. Tahu konsekuensinya? Tahu. Oke. Ya. Jadi keyakinan kelas itu kita sebagai guru betul mengarahkan, betul ya. Kita tetap ikut, tetapi kita tidak boleh sekali lagi dalam menentukan atau menetapkan. Yang menetapkannya adalah tetap seluruh siswa yang ada di dalam kelas. Ya. Selanjutnya, ini contoh keyakinan sekolah ya yang saya buat di kelas 12 akuntansi. Nah, di sini ada 6 keyakinan kelas yang saya buat. Yang pertama kejujuran, ya. Yang kedua sopan santun, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat empati, yang kelima kreatif, yang keenam mandiri. Nah, ini salah satunya ya. Kejujuran. Ini kejujuran, kenapa saya berkejujuran? Karena siswa-siswa mengatakan bahwa ibu kami meyakini bahwa sangat penting untuk berkata dan bertindak jujur di dalam kelas. Oke, good, kata saya. Terus yang kedua, sopan santun. Ibu, kami meyakini bahwa sangat penting untuk memperlakukan orang lain dengan hormat dan sopan. Iya, siapa saja yang kalian temui, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar dari lingkungan sekolah, kalian harus sopan santun. Terus yang ketiga, tanggung jawab. Ibu, kami meyakini bahwa sangat penting untuk bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Iya, betul. Apapun yang kamu berbuat, maka kamu akan menerima konsekuensinya, baik itu baik maupun buruk. Selanjutnya yang keempat, empati. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk peduli dan memahami perasaan orang lain. Iya, ya. Jadi siswa-siswa itu antara satu siswa dan siswa yang lainnya, mereka memang harus saling berempati. Kenapa?
harus tahu nih dengan perasaan orang lain. Terus selanjutnya yang kelima, kreatif. Ibu, kami meyakini bahwa sangat penting nih untuk bisa menghasilkan karya atau proyek yang bermanfaat. Ya, karena kita SMK kan Bapak dan Ibu. Ya, kita SMK, kita ada kewirausahaan, ya Ibu Dalila. Berarti kan bisa kita menghasilkan produk atau proyek, dan juga yang kurikulum mereka juga, ya menggunakan kuliah itu ada project. Terus selanjutnya terakhir mandiri, ya Ibu, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menyelesaikan tugas sulit tanpa bantuan orang lain. Betul. Jadi anak-anak sekalian di dalam kelas itu, murid-murid itu dengan meyakini keyakinan kelas ini, artinya mereka dalam membuat tugas, dalam mengikuti ujian, berarti mereka tidak boleh saling contek. Ya, nah ini salah satu keyakinan sekolah atau kelas yang sama-sama saya buat dengan murid kelas 12 akrab. Nah, selanjutnya, ya, kebutuhan dasar manusia. Jadi pada saat murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita lihat siswa-siswa kita di sekolah ini, ya kita anggap mungkin kita kategorikan tidak disiplin, kita kategorikan sebagai pembangkang, kita kategorikan sebagai pemalas, kita kategorikan sebagai tidak tahu adab, ya itu pada dasarnya adalah mereka itu tidak tercukupi kebutuhan dasar, ya. Tapi Bapak dan Ibu yakinlah, kalau mereka anak-anak kita, murid-murid kita tercukupi atas kebutuhan dasar itu, mungkin tidak akan terjadi, ya, pelanggaran-pelanggaran di sekolah. Nah, kebutuhan dasar itu apa saja? Nah, yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup. Ya, bertahan hidup tadi makan, minum, ya, itu bertahan hidup. Terus selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Bapak dan Ibu, gimana? Perlu juga kan rasa kasih sayang? Perlu. Perlu kan rasa kasih sayang dari yang sudah berkeluarga dari pasangannya? Sangat, iya. Yang belum berkeluarga, Ibu Adila, perlu itu rasa? Perlu, iya. Iya, karena kenapa itu bisa jadi semangat kan Ibu ya? Ya, iya, semangat, iya. Iya, dengan ada rasa kasih sayang itu, maka kebutuhan dasar kita itu terpenuhi. Ya, Ibu Reza gimana? Yang belum pernah? Perlu Ibu Reza dirasa sayang, dikasih? Perlu disayangi sama Ibu Reza? Perlu Ibu. Perlu, pasti ya. Terus yang ketiga adalah penguasaan. Ya, nah siswa-siswa kita ini mungkin Bapak dan Ibu di rumahnya mungkin mereka di orang tuanya mungkin semua apa yang dilakukan mungkin dilarang Bapak dan Ibu. Jadi mereka merasa dalam hal kebutuhan penguasaan mereka tidak tercukupi. Terus yang kedua adalah kebebasan. Mungkin kenapa siswa-siswa kita di sekolah ini bagi kita itu menurut kita itu mencari perhatian. Ya, kenapa? Kalau dia melanggar pasti kita panggil kan? Itu tuh sudah salah satu bentuk mencuri perhatian kita. Kenapa? Kita memanggil dia untuk menasehati. Nah, itu adalah salah satunya adalah kebebasan Bapak dan Ibu, kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Ya, sudah selanjutnya kesenangan, fun. Kita pun juga sebagai ibu, ya, kita perlu kesenangan, perlu. Apa bentuknya Bu Desi? Kesenangan Ibu bersama keluarga. Jalan-jalan, traveling, ya itu salah satu contoh kesenangan kita, betul? Ya, apalagi kalau sudah mau menjalan akhir libur, Sabtu dan Minggu pasti ditunggu-tunggu. Ya, iya, pasti ditunggu-tunggu. Saya tahu Pak Prayitno, Pak Apri, ya, iya. Jadi kebutuhan dasar kesenangan itu sangat, apalagi kita Senin sampai Jumat sudah mengajar di sekolahan, maka Sabtu Minggu kita refresh lagi. Apa kita menuntut kesenangan, ya. Baik, selanjutnya di sini, nah ini ada studi kasus Bapak dan Ibu, silakan ya kita sama-sama nih. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan ke Doni yang seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi
Jadi alasan Doni itu mengambil bekal temannya, kenapa? Karena dia tuh merasa senang nih teman-temannya memperhatikan dia. Sama seperti kita Bapak dan Ibu. Mungkin anak kita ini mungkin di sekolah dia bikin ulah, mungkin salah satu cara dia bagaimana kita bisa memperhatikan dia. Dengan memanggil dia, otomatis kita memperhatikan dia. Ya, itu kan bisa dianalogikan seperti itu Bapak dan Ibu. Selanjutnya, alasan yang ketiga, nah karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan apa? Kebutuhan dasar akan kekuasaan. Jadi kalau si Doni mengambil makanan temannya, lalu temannya diem, tidak berani, iya, tidak berani teman Doni itu mengambil si Doni mengambil temannya tidak berani, berarti apa si Doni? Berkuasa, ya, iya, berarti kebutuhan kekuasaannya itu terpenuhi Bapak dan Ibu ya. Nah selanjutnya alasan yang keempat, nah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, karena dia ingin mencoba makanan teman-teman yang beraneka ragam. Mungkin Bapak dan Ibu si Doni itu tiap hari kalau sama ibunya telur ceplok, digoreng, iya, campur kecap tiap hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat bawa lauknya sama saja itu terus. Iya, bosan akhirnya. Makanya dia berebut makanan teman-temannya. Maka kebutuhan apa Bapak dan Ibu yang tidak terpenuhi? Kebutuhan kebebasan. Dia pengen bebas nih mau mencicipi lauk-lauk selain mie sama telur tadi. Ya, sudah selanjutnya alasan yang kelima, karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanan dan menurut dia, ya. Ekspresi teman-temannya itu lucu dianggapnya. Maka itu adalah kebutuhan dasar akan kesenangan. Jadi dia senang tuh kalau lihat teman-temannya kesel, iya menderita, tidak ya Paris ya, iya menderita itu karena makanannya diambil ya sama si Doni gitu kan. Jadi dia senang gitu kalau kawannya susah menderita. Kenapa? Ada kepuasan tersendiri bagi dia. Iya, jadi dia senang gitu kan, senang lihat teman-temannya. Ya, jadi paham ya Bapak dan Ibu ya kebutuhan dasar dari anak-anak kita. Ya, mungkin besok kalau kita pengen melihat anak-anak murid kita melakukan kesalahan, kita sebaiknya kita tegur Bapak dan Ibu, kita panggil, kita tegur dan kita telusuri dulu. Ya, jangan langsung main hahaha marah, ya. Di sini Bu. Ya, ya Pak. Untuk kebutuhan kesenangan dan kebutuhan kebutuhan itu kan ada jalan keluarnya, istilah kata bagaimana cara kita mengingatkan kesenangan itu. Izin bertanya, apa jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan akan kesenangan itu? Baik Pak Rois, terima kasih ya. Bagus sekali pertanyaan Pak Rois. Nah, nanti Pak Rois itu akan dijawab kita berhubungan dengan segitiga restitusi. Iya. Jadi Pak Rois ya, segala permasalahan siswa-siswa kita, murid-murid kita itu ya, yang pertama kita tanyakan dulu baik-baik. Ya, nanti kita lihat ini posisi kita seperti apa. Nah, ini dia kaitan kebutuhan dasar tadi dengan posisi kontrol restitusi. Ya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi kita sebagai guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Ya. Contoh, pagi-pagi nih siswa kita terlambat datang. Terus guru piket, misalnya, Ibu Desi, hei Andi sini, lambat ya? Iya. Kamu sudah terlambat 15 menit, oke? Ya, kamu keliling lapangan. Jadi si Andi tadi disuruh keliling lapangan. Nah, itu namanya guru sebagai penghukum. Kenapa? Karena si gurunya langsung menghukum secara verbal atau fisik. Itu dikatakan guru sebagai penghukum. Ya. Terus yang kedua, guru sebagai penguat rasa bersalah.
Contoh selanjutnya Ibu Damila piket. Nyai Andi, kamu terlambat. Kenapa kamu terlambat Andi? Ya. Kamu tahu kalau terlambat di mana Andi hubungannya? Ya. Ini sebagai pemantau. Ya. Terus selanjutnya yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Nah, guru sebagai manajer Bapak dan Ibu inilah yang harus kita terapkan Bapak dan Ibu. Guru sebagai manajer. Kenapa guru sebagai manajer? Ini adalah sebagai posisi kontrol tertinggi. Jadi contohnya Ibu Yuni, ya, memanggil Hei Andi, kamu terlambat. Kemarin terlambat, sekarang terlambat. Kenapa kamu terlambat Andi? Kata Ibu Yuni. Ya Bu, karena saya terlambat bangun. Kenapa kamu terlambat bangun Andi? Karena saya tidurnya kemalaman. Terus kalau besok kamu bisakah untuk tidak datang terlambat lagi? Bisa Bu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk tidak datang terlambat? Saya menyetel jam beker Bu. Oke, siapa yang menyetel jam bekernya? Saya Bu. Kalau bukan kamu siapa lagi? Ada ayah saya atau ada kakak saya? Oke, berarti jam bekernya bisa disetel oleh dia atau kakaknya atau ayunya. Ya, sudah. Artinya kalau sudah disetel jam bekernya, ya, berarti besok si Andi kira-kira datang terlambat lagi atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia sudah berusaha, ya, mengupayakan segala upaya untuk bisa bangun pagi dan datangnya tidak terlambat. Nah, hal itulah di mana posisi kita sebagai manajer, kita memberi pertanyaan-pertanyaan atas permasalahannya dengan si siswa itu sendiri menyelesaikannya. Kan tadi saya tanya misalnya, contohnya Ibu Yuni menanya si Andi, kamu terlambat kenapa? Terus kalau kamu tidak terlambat, kamu apa nih kira-kira bisa kamu lakukan? Kan si Andi sendiri kan Bu Yuni ya, yang jawab setel jam beker. Siapa yang nyetelnya? Saya Bu. Kalau bukan kamu siapa lagi? Kakak saya Bu. Kalau bukan kakak kamu siapa lagi? Ayo kamu. Artinya kan siswa itu sendiri kan yang menyelesaikan masalahnya, bukan kita kan? Bukan. Artinya siswa itu yang bermasalah, siswa itu yang menyelesaikan masalah. Ya. Jadi makanya pada posisi kontrol yang tertinggi dari kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Jadi sama, ya. Coba saya tanya dulu Pak Apri, kalau Pak Apri setelah saya jelasin Pak Apri dari kelima posisi kontrol tadi, Pak Apri berada di posisi yang mana Pak Apri saat ini? Yang saat ini mungkin paham juga yang penghukum tadi. Penghukum apa Pak Apri yang Pak Apri aplikasikan ke anak ini kalau siswa melanggar suatu peraturan, Pak Apri langsung menghukum anak itu contohnya seperti apa Pak? Saat pelajaran dimulai, siswa tadi belum masuk, jadi terlambat. Kemudian saya pun memberikan sesuai dengan waktu yang terlambat lakukan push up. Artinya fisik atau korbannya adalah push up. Ya, oke. Kalau Ibu Aldila setelah saya jelasin tadi posisi kontrol yang depan tadi, maka di mana nih posisi kontrol Ibu Aldila selama ini sebagai guru? Gimana Bu? Apakah sebagai penghukum, pemantau, atau gimana? Kalau saya di dalam kelas biasanya itu siswa pas masuk itu saya tanya dulu alasan dia terlambat. Terus saya beri hukuman untuk hukuman, tapi yang menghukum fisik, tapi suruh membuang sampah kayak gitu. Kira-kira alasannya gimana? Gitu. Berarti itu masih dalam penghukum. Ya, masih penghukum. Kalau Ibu Wandini, apa Ibu Wandini? Posisinya Ibu sebagai apa Bu selama ini? Kalau saya selama ini, kalau posisinya itu berubah-ubah. Berubah-ubah ya. Terkadang sebagai penghukum, kemudian kadang-kadang sebagai pembuat merasa bersalah, kadang-kadang sebagai teman. Namun kalau yang sebagai manajer itu saya rasa belum. Terima kasih. Kalau Pak Lois, bagaimana Pak Lois? Posisi kontrol Pak Lois yang seperti apa ini? Oke, baik Ibu, terima kasih. Kalau saya itu merasa ada di posisi kontrol membuat merasa bersalah. Ya. Yang lainnya atau cuma satu apa? Satu itu. Penghukum? Kalau penghukum
sedikit kurang. Ya, baik ya, berarti Bapak dan Ibu, pada dasarnya kita ini semua punya posisi kontrol masing-masing ya. Saya juga merasa selama ini saya masih di posisi penghukum plus posisi sebagai teman. Ya, saya hukum, Bapak Ibu lihat sendiri ya, kalau misalnya yang lama melakukan kesalahan, pasti saya sering hukum apa? Suruh lari ke lapangan 2 atau 3. Nah, ternyata itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Dan kita sama-sama belajar Bapak dan Ibu, ya ternyata posisi penghukum itu adalah posisi kontrol yang paling rendah Bapak dan Ibu. Ya, mari kita sama-sama, tentu saya juga berdasarkan diri saya juga sendiri, ya untuk bisa merubah nih posisi kontrol kita sebagai guru dari penghukum setidak-tidaknya sedikitlah beranjak naik ke atas ya, pembuku, pemantau masalah atau sebagai teman ya. Yang bagusnya lagi adalah sebagai manajer. Nah, cuma yang saya takutkan satu Bapak dan Ibu, pada saat saya berubah ke manajer itu nanti siswa-siswa pada ketawa gitu. Kenapa? Mungkin di situ tantangan kita ya Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena selama ini mungkin Ibu Indah ini orangnya bunges, marah. Iya, tiba-tiba nanti bisa bertanya, kenapa kamu berubah? Nah itu kan sebagai tantangan, iya kan? Iya, itu sebagai tantangan kita loh. Karena selama ini kalau anak lama atau bukan salah pasti kita kehukuman. Tapi karena kita berusaha untuk mengubahnya, ya. Nah, di sini tantangannya. Saya yakin masih sama kan? Bapak dan Ibu masih sama tantangannya sama seperti saya. Sama ya? Iya, sama ya. Bu Reza sama nggak Bu Reza? Nyari sama Ibu. Nyari sama betul. Karena di situ adalah, nah ini adalah tantangan kita. Tapi kita jangan takut Bapak dan Ibu untuk berubah. Karena ingat, jika ingin ada perubahan, yang pertama mulailah dari diri kita sendiri. Kalau mulai dari diri kita sendiri, maka perubahan itu sedikit demi sedikit pasti akan menjadi berubah. Ya, oke selanjutnya Bapak dan Ibu. Nah ini ada 5 posisi kontrol dan eksekusi. Yang pertama sebagai penghukum tadi itu pasti kita tahu contohnya ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, kasar, itu ada satu cirinya. Terus yang kedua membuat rasa bersalah, ya biasanya itu berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam, itu ciri-cirinya. Terus yang sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya, ya. Terus yang keempat pemantau, ya. Nah ini pemantau yang bisa menghitung dan mengukur atas masalah anak didik kita dan murid kita. Nah, sebagai manajer tadi cirinya adalah mengajukan pertanyaan. Jadi manajer itu Bapak dan Ibu, kita tidak usah lagi melakukan hukuman secara verbal atau secara fisik, tapi ajukan pertanyaan. Ya, ajukanlah pertanyaan-pertanyaan kepada siswa di mana siswa itu sendiri nanti yang bisa mengatasinya. Ya, kira-kira sudah paham ya Bapak dan Ibu ya mengenai 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ya, ini adalah tadi ya dampak bagi muridnya. Nah, jadi mari sama-sama sekali lagi posisi kontrol restitusi ya. Sebaiknya kita sebagai seorang guru itu adalah menggunakan posisi kontrol sebagai manajer ya. Nah, tadi Pak Lois bertanya, kata Pak Lois tadi, bagaimana Ibu untuk bisa mengatasi ya atas kesalahan-kesalahan dari siswa-siswa kita. Nah, tadi kita sudah mengambil posisi kontrol kita ini adalah sebagai manajer. Nah, pada saat kita menyelesaikan permasalahan itu, kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Ya, nah ini dia segitiga restitusi. Nah, yang pertama kita lakukan Bapak dan Ibu pada saat segitiga restitusi itu adalah pertama menstabilkan identitas. Ya, jadi kita menstabilkan identitas kita. Nah, contohnya, ya, kata-katanya di sini, nanti ya. Nih, menstabilkan identitas atau stabilitas identity ya, yaitu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses.
Ibu. Jadi pada saat kita menstabilkan identitas siswa kita atau murid kita, ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sering kita ajukan. Nih, dalam menyelesaikannya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu termasuk kategori paling kita menstabilkan identitas. Terus yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ini salah satu contoh kalimatnya. Terus saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak dan Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya. Terus kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri Ibu? Nah, ini adalah Bapak dan Ibu kalimat-kalimat yang sering kita gunakan nanti. Tadi Pak Awis kan ngomong bagaimana kamu menyelesaikannya. Ini salah satu tahapannya Pak Awis. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Terus selanjutnya, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya, apa itu? Yaitu menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Nah, seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nah, apa saja contoh kalimat-kalimatnya ini dia. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini kan? Ya, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini adalah validasi tindakan yang salah kepada Ibu. Ya, nah ini pertanyaan-pertanyaan ini yang bisa kita gunakan, ya, kepada murid kita atas tindakan yang dia lakukan. Ini bisa kita gunakan. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi Pak Wis, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan Pak Wis. Ya. Nah, apa itu menanyakan keyakinan? Yaitu teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan perilaku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ya, nah ini kalimat-kalimatnya Bapak dan Ibu. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi tadi Pak Wis contohnya misalnya si Doni tadi, ya kan, yang mengambil nasi, ya kan? Tuh kalau kita selesaikan seperti itu, nanti kita tanya sama si Doni ya, Doni, apakah kamu mempunyai keyakinan kelas di dalam kelas kamu? Ya Bu, ada. Apa saja Doni? Tadi saya bikin apa? Kejujuran, ya kan? Kejujuran, empati, ada kan? Di sana kan? Nah, itu bisa kita lemparkan lagi Pak Lois kepada anaknya. Kenapa? Makanya itu keyakinan kelas itu wajib ada di dalam kelas. Jadi apabila salah satu siswa kita, salah satu murid kita melanggar aturan-aturan tersebut, kita kembalikan lagi kepada muridnya. Ya, kenapa? Karena dia yang buat keyakinan kelasnya, ya kan? Lalu konsekuensinya dia juga yang akan menanggung. Ya, baik Bapak dan Ibu, ya, inilah perimbasan diseminasi dari saya, dari perimbasan diseminasi dari saya tentang budaya positif di sekolah. Jadi pada dasarnya Bapak dan Ibu, terutama saya menasihati diri saya sendiri, ya, bahwa kita sebagai pendidik, kita sebagai pengajar, tidaklah lupa dan tidaklah luput untuk terus belajar dan belajar. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, ya, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi ingat tujuan pendidikan kita ini hanyalah menuntun Bapak dan Ibu. Kita tidak bisa, kamu mau jadi apa atau kamu harus kerja dengan ibu, kamu harus begini, tidak bisa lagi Bapak dan Ibu jalanin. Ya, jadi kita hanya bisa menuntun. Agar apa? Agar
semuanya sudah mau meluangkan waktu. Hari Minggu ketemu Pak Kusir. Beliau sedang mengendarai jalan. Terima kasih sudah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat di masa depan. Terima kasih banyak atas segalanya. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian aspirasi budaya positif ini ada yang kurang, ada yang salah, dan ada yang menyinggung perasaan Bapak dan Ibu. Mohon maafkan, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang sudah disampaikan tadi sangat bermanfaat dan ilmu itu bisa dari mana saja, bisa dari masyarakat kita sendiri. Demikianlah acara hari ini, kita tutup dengan basmalah, dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.